Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang interpolasi polinom Newton-Grigori pada mata kuliah metode numerik. Langsung saja kita mulai tentang polinom Newton-Grigori. Polinom Newton-Grigori merupakan kasus khusus dari polinom Newton untuk titik-titik yang berjarak sama. Nah, jadi data kita antar titik-titik itu bisa jadi jaraknya sama maupun berbeda. Kalau metode-metode sebelumnya itu bisa mengatasi jaraknya berbeda. Tapi untuk Newton-Grigori ini khusus untuk titik-titik yang jaraknya sama. Untuk titik yang berjarak sama, rumus polinom Newton menjadi lebih sederhana. Ya, di sini kita menambahkan tabel tersebut dengan tabel selisih. Nah, kalau tadi kan tabel selisih terbagi ya, karena harus kita bagi. Nah, kalau ini nggak pakai bagi, kenapa? Karena pembaginya sama, ya, karena selisihnya itu sama. Karena tidak ada proses pembagian dalam pembentukan elemen tabel. Ada dua macam, nanti ada tabel selisih maju, forward difference, dan tabel selisih mundur atau backward difference. Karena itu ada dua macam polinom Newton-Grigori, yaitu polinom Newton-Grigori maju dan polinom Newton-Grigori mundur. Nah, sekarang kita dari polinom Newton-Grigori yang maju. Tabel selisih maju yang dibentuk dari kelima titik tersebut adalah, nah, jadi misalkan kita punya 5 titik ya, nah 5 titik, nah, selisih maju, nah ini selisih majunya. Ini ada delta F, delta kuadrat F, delta pangkat 3F, delta pangkat 4F. Lambang delta menyatakan selisih maju. Nah, ini segitiga ya, kayak segitiga ini delta, ini menyatakan dia selisih maju. Nah, sekarang kita lihat nilai dari F0. Nah, F0 sampai F4 ya. F0 itu berarti nilai dari Fx0 atau Y0 ya. Ini berarti nilai Y0. Nilai Y1, Y2, Y3, Y4. Maka untuk notasi Fp itu sama dengan Fxp. Lalu sekarang yang delta F0. Nah, delta F0 ini untuk F1 min F2. Nah, delta F1 berarti F2 min F1, terus F2 berarti F3 kurangi F2, delta F3, F4 kurangi F3. Ini delta. Maka delta Fp sama dengan Fp plus 1 dikurangi Fp. Sekarang untuk delta kuadrat. Ya. Delta kuadrat ini delta kuadrat F0 berarti delta F1 dikurangi delta F2. Delta kuadrat F1 berarti delta F2 kurangi delta F1. Delta kuadrat F2 berarti delta F3 dikurangi delta F2. Nah, maka notasi delta kuadrat Fp sama dengan delta Fp plus 1 dikurangi delta Fp. Sekarang yang delta pangkat 3. Delta pangkat 3 F0 berarti dapat dari delta kuadrat F1 dikurangi delta kuadrat F0. Delta pangkat 3 F1 diperoleh dari delta kuadrat F2 dikurangi delta kuadrat F1. Maka notasi untuk delta pangkat 3 Fp sama dengan diperoleh dari delta pangkat 2 Fp plus 1 dikurangi delta pangkat 2 Fp. Maka nanti kita peroleh bentuk umumnya kalau delta pangkat N plus 1 Fp itu sama dengan delta N Fp1 dikurangi delta N Fp. N dari 1, 2, dan sebagainya. Jadi kita pertama bahas tentang tabel selisih maju. Ya. Nah, sekarang bagaimana rumus polinom Newton-Grigori? Sekarang kita akan mengembangkan polinom Newton-Grigori maju pada tabel selisih maju. Nah, sekarang di sebelumnya ya yang polinom Newton saja ya, itu kan rumusnya ini ya, kalau kita mencari selisih terbagi X1 X0 kan Fx1 min Fx0 per X1 min X0 ya kan, ini rumusnya. Nah, kalau kita menggunakan tabel selisih terbagi tadi, berarti Fx1 min Fx0 bisa kita ganti dong pakai delta Fx0, ya, pakai tabel tadi. Nah,
Karena antar selisih itu sama, ya. Jadi selisih antara X0, X1, X2, X3 sampai X ke N itu sama sebesar H, maka ini X0 min X1 min X0 bisa kita ganti dengan H. Ya, maka kita dapat selisih terbagi X1, X2 sama dengan delta F0 per 1 faktorial kali H. Nah, nanti kalau 3 ya, X0, X2, X1, nah maka ini selisih terbagi dari X2, X1, selisih terbagi X1 min X2 per X2 min X1. Atau kalau dijabarkan jadi bentuk ini ya, Fx2 min Fx1 per X2 min X1 min Fx1 min Fx0 per X1 min X0 per X2 min X0. Nah, ini kita gunakan simbol tadi, ini berarti delta F1, ini delta F2, F0, ini selisihnya sebesar H, ya ini H, ini juga H ya, maka ini digabung jadi H di sini. Kalau X0 ke X1, X2 ke X0, selisihnya 2 ya, karena X0, X1, X2, makanya selisihnya 2, makanya jadi 2H. Maka kita peroleh, ini jadi 2H kuadrat, ya, atau kita tulis jadi 2 faktorial H kuadrat. Yang atasnya ini definisi dari apa? Delta F1 min delta F0 dari delta kuadrat F0. Nah, kita boleh bentuk umumnya. Nanti kalau sampai ke N, ya, selisih bagi ke N, berarti delta N Fx0 per N faktorial H pangkat N. Atau delta kuadrat F0 per N faktorial kali H pangkat N. Ya, penurunan rumus untuk polinom Newton-Gregory maju. Nah, dengan demikian polinom Newton untuk data berjarak sama adalah sebagai berikut. Nah, ini berarti kita sudah memperoleh rumusnya. Oke. Pertama, ini rumus yang polinom Newton saja tadi ya. Ini polinom Newton tadi. Nah, sekarang kan kita kembangkan ya. Kita tadi sudah mencari Fx1, X0 itu apa. Fx2, X1, X0 tadi apa. Sampai yang pangkat ke N ya. Nah, tinggal kita ganti saja. Ini berarti diganti delta F0 1 faktorial H. Yang ini berarti dari delta kuadrat F0 2 faktorial H kuadrat. Yang ini panjang sampai N berarti delta pangkat N F0 per N faktorial H pangkat N. Nah, kita peroleh seperti ini. Nah, dapat ya, ini rumus polinom Newton-Gregory. Ya, sebenarnya penurunnya dari polinom Newton saja, gitu, tapi dikembangkan tadi selisihnya sama. Persamaan 547 itu dinamakan polinom Newton-Gregory maju. Persamaan 547 dapat ditulis ke dalam bentuk rekursif. Nah, kalau bentuk rekursifnya berarti polinom derajat n diperoleh dari polinom derajat n-1 ditambah x, x0, x, x1 sampai seterusnya sampai x min x n-1. Nah, ini delta pangkat n f0 per n faktorial h pangkat n. Jika jarak titik-titik tersebut sama dinyatakan sebagai xi sama dengan x0 plus IH, di mana I dari 0 sampai N. Nah, sekarang ini sebenarnya sudah selesai ya. Ini rumus kita itu sudah selesai nih. Rumus Newton-Gregory itu ini. Ya, ini dan atau bentuk seperti ini. Nah, sekarang mau kita ubah lagi ke bentuk yang lebih sederhana. Caranya ini kita gunakan titik X ke I, ya, X ke I itu berarti kan dapatnya dari X0 ditambah I kali H. Nah, sekarang kita ganti yang I kali H itu sama aja S kali H. Dengan S itu elemen real. Jadi kita ubah namanya nanti ke menggunakan fungsi parameter, ya. Dalam hal ini parameter S. Jadi biasanya tadi kita gunakan X itu X0 plus IH, I tadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bisa kita ganti IH dengan SH, dengan S elemen real. Nah, nanti ini disebut sebagai parameter S. Nah, maka bisa kita ganti ya ke bentuk seperti ini. Nah, coba kita lihat ya. Mungkin ada beberapa yang bingung. Coba kita jabarkan ini dapatnya dari mana ya. Kita ganti SH, kenapa munculnya jadi seperti ini. Oke, rumus ini sebenarnya diperoleh dari rumus sebelumnya tadi yang kita substitusikan saja X sama dengan X0 plus SH. Coba kita balik lagi ya. Nah, sebenarnya dapat dari ini.
ini kita ganti ya, X0 ini kita ganti yang hubungannya dengan S tadi. Oke, coba kita jabarkan. Nah, tadi kita misalkan X itu sama dengan X0 plus SH ya kan, SH. Maka kita dapat, kita pindah ke kiri ya, ini kita pindah aja ke kiri. Maka X min X0 itu sama dengan SH. Nah, berarti ini bisa kita ganti dengan SH. Ya, ini nanti bisa kita ganti dengan SH. Lalu, sekarang kita yang ini ya, bentuk ini. X0, X min X0 jelas ini SH. Ya. Sekarang yang X min X1. Nah, X tadi ini ya, X min X1. X tadi apa? X tadi X0 plus SH. Ya kan? Lalu dikurangi X1. Nah, sekarang X0 kurang X1 itu berapa? Selisih X0 kurang X1. Kalau X1 dikurangi X0 jelas H ya. Ya kan? X1 kurang X0 itu H. Nah, sekarang X0 dikurangi X1 itu apa? Min H ditambah SH. Nah, ini bisa kita ubah jadi H kurung buka S min 1. Nah, coba kita lihat ini bisa diganti jadi H ya. H ini S min 1. Ya. Atau ini bisa kita ubah nanti jadi SH kuadrat ya. Oke, coba kita bandingkan dulu sama bentuk kita tadi. Nah ini ya. Rumusnya S min ya. S kali S min 1 H kuadrat ya. Kalau ini sudah sama ya, tadi bentuknya SH ya. Nah, sama kan? SH. Nah, ini harusnya S min SH S min S1 H kuadrat ya. Coba kita lihat. Nah, ini ya. Yang bentuk kita ini yang bisa kita bisa ubah ke bentuk sebentar. Nah, ini ya. Ini bisa kita ubah ke bentuk S ya, S-nya dikeluarkan, ini ya kita ubah S kurung buka S min 1. Nah, terus hanya karena 2 ya, H kuadrat. Udah bentuknya seperti ini. S min 1 H kuadrat. Oke, kita kembali lagi. Jadi sebenarnya rumus kita ini dengan mensubstitusikan saja X sama dengan X0 min plus SH, maka bentuk yang X min X0 ini bisa kita ubah jadi SH. Ya. X min X0, X min X1 ini bisa kita ubah jadi S min 1 H kuadrat, dan seterusnya. Ya, nanti yang bentuk X min X0, X min X1, X min Xn min 1, kita bisa ubah pula ke dalam bentuk S. Oke, kita lihat. Selanjutnya. Nah, sekarang habis ya, hanya nih jadi habis. H kuadrat juga habis dan seterusnya, H pangkatannya habis. Nah, maka kita oleh polinom Newton-Gregory. Nah, ini rumusnya. Pn sama dengan F0 S per 1 faktorial delta F0 ditambah S min 1 per 2 faktorial delta kuadrat F0 ditambah dan seterusnya S min 1, S min 2, S min N plus 1 per N faktorial delta pangkat N F0. Atau nanti bisa kita ubah ke bentuk bentuk binomial ya, binomial. Yaitu sigma K dari 0 sampai N S K delta pangkat K F0. Nah, ini sebenarnya kalau kalian belum terlalu ngeh, ini tuh sebenarnya bentuk dari kombinasi ya. Ini sebenarnya kombinasi ini tuh. Ini yang kurung seperti ini tuh simbol dari kombinasi. Kalau ini kan sama ya, ini tinggal menyesuaikan aja delta F0, delta kuadrat F0 dan seterusnya. Ini sama. Ini yang depan ini simbol kombinasi. Terus ini disigmakan ya, K-nya kamu jalankan dari 0 sampai ke N. Nah, sekarang nih
Bentuklah tabel selisih untuk fungsi fx sama dengan 1 per x plus 1 di dalam selang. Ini diberikan selangnya dari 0 sampai 0,625. H 0,125 hitung F 0,300 dengan polinom Newton-Gregory maju derajat ketiga. Nah, ini kita punya data. Ini kalau ini data X, Fx ini data. Nah, terus kita bikin selisihnya ya. Tadi ya, kalau ini nggak perlu per ya, selisihnya itu nggak perlu per, maka ini tinggal dikurang. Ini dikurang 0,889 dikurangi 1, 0,111 tesnya ini. Terus ini dikurang ya kan, hasilnya yang ini. Jadi ini kalau ini nggak perlu pakai bagi, ya beda sama tadi. Jadi tinggal dikurang hasilnya ini, ya kan? Dikurang hasilnya yang kedua, ini dikurang hasilnya ini dikurang hasilnya ini dikurang hasilnya ini. Nah yang ini juga ya kita kurang. Pertama ini dikurang, baris kedua dikurang, baris ketiga ini dikurang, baris keempat. Nah ini juga ya ini dikurang, ini dikurang, dan terus ini dikurang. Nah seperti itu. Ini tabel selisih maju kita. Selanjutnya, untuk memperkirakan F 0,300 dengan Newton-Gregory derajat maju derajatnya 3 dibutuhkan 4 buah titik ya, butuh 4 titik. Ingat kembali bahwa galat interpolasi akan minimum. Jadi di sini kita butuhnya 4 titik ya. Kita butuhnya 4 titik. Kalau kita polinom derajat 3 kan butuhnya 4 titik ya. Nah, tapi di sini titiknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Apakah ke 6-6-nya itu kita pakai? Ya nggak perlu, karena kita cuma derajat 3, sebetulnya cuma 4. Nah, sekarang 4 itu kita pilih yang mana? Nah, ini ada ketentuannya. Ingat kembali bahwa galat interpolasi akan minimum jika X-nya terletak di sekitar pertengahan selang. Karena itu titik-titik yang diambil adalah, nah ini ada catatan penting, bahwa galat interpolasi itu akan minimum jika dia dipilih di pertengahan selang. Nah, jadi dicari di pertengahan selangnya. Maka titik-titik yang kita pakai yang ini 0, 125, 2,50, 3.500. Nah, ini aja yang kita pakai. Kita butuhnya 41, 2, 3, 4. Karena kita tadi nyari yang 0,3. Nah, coba kita lihat ya. 0,3 itu kan di sini ya. Yang mau kita cari itu kan di sini ya. Nah, ini kan 0,3 di sini. Nah, maka kalau kita butuhnya 4, ya kita pilih sebelumnya 2, setelahnya 2 saja. Jadi sebisa mungkin di tengah-tengah interval. Nah, ini ya. Ingat kembali dia harus terletak di pertengahan selang. Ini kata kuncinya di sini. Nah, kita harus milihnya kalau 0,3 ya jangan milihnya 1, 2, 3, 4 di sini. Ya, milihnya yang sebelumnya 2, setelahnya 2 supaya dia di tengah ya. Oke, seperti itu. Kita lanjutkan. Ya, jelas karena selangnya tadi di tengah. 0,3 di tengah-tengahnya 0,125 dan 0,5. Nah, sekarang selanjutnya nyari S. Nah, ini juga penting. Tadi kita butuh S ya. Tadi S itu dapat dari mana? X sama dengan X0 plus SH. Ya. X sama dengan S0 plus H. Berarti S-nya dapat dari mana? S-nya dapat dari X min X0 per H. Ya, X min X0 per H. Kita substitusikan X-nya tadi yang mau kita cari. Ya kan? Yang mau kita cari tadi 0,310 min X0. X0 kita 0,125 per H kita 0,125 dapat 1,4. S-nya dapat 1,4. Ya sudah, kalau S-nya sudah dapat 1,4 tinggal disubstitusikan ke rumus polinom Newton-Gregory kita yang terakhir tadi. Ya, S per 1 faktorial delta F0, S-1 2 faktorial delta kuadrat F0, S-1, S-2 per 3 faktorial delta pangkat 3 F0. Nah, substitusi nilai S, ya ini dapat nilainya seperti ini. Ya, ini dapat untuk yang polinom berderajat 3. Ya, substitusikan nilainya dihitung hasilnya 0,769. Sebagai perbandingan F0,300 yang sejatinya adalah 0,769, ternyata sama persis ya kalau kita gunakan 3 digit di belakang koma.
Ini ya pemrogramannya nanti silahkan dicoba pakai C++ atau pakai Python yang sudah kalian pahami. Sekarang polinom Newton-Gregory mundur. Nah, tadi maju sudah, sekarang yang mundur. Polinom ini sering digunakan pada perhitungan nilai turunan atau derivatif, namun numerik. Titik-titik yang digunakan berjarak sama. Nah, ya, jadi cirinya X0, X-1, X-2 sampai X-n. Maka penulisannya XI sama dengan X0 plus IH, di mana I-nya dari 0 sampai min N. Sama, nanti bisa kita ubah jadi X sama dengan X0 plus SH. Ya. Nah, ini diberikan contohnya. Jadi, simbolnya juga berbeda ya. Delta kita delta terbalik. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tadi selisih mundur. Terus dia jadi bawah. Ya, coba lihat. Ini kan dia justru nilainya dari bawah ya. Ini dari bawah. Kalau selisihnya tetap sama, ini dikurang, dikurang gitu ya, tapi dia ke bawah. Nah, ini rumus Newton-Gregory mundur, rumusnya sigma K dari 0 sampai N, S plus K min 1, S ini sekali lagi simbol kombinasi ya, ini simbol kombinasi delta pangkat K F0. Nah, kalau di kombinasi tadi kita jabarkan, K-nya jalan 0 sampai N, maka ini ya, F0 plus S delta F0 1 faktorial, S plus 1 delta pangkat 2 F0 per 2 faktorial. Bedanya ini ya, kalau tadi kan kurang ya, sekarang ini plus justru. Sampai seterusnya S plus 1, S plus 2, S plus N min 1 delta pangkat N F0 per N faktorial. Contoh, diberikan 4 buah titik dari tabel berikut, suruh membandingkan nanti Gregory maju dan Gregory mundur. Nah, ini Gregory maju ya. Bisa ya ngitungnya tadi ini tinggal dikurang hasilnya ini. Oke, nggak perlu dibahas karena sudah ada contohnya. Terus dicari S-nya ya. S itu bisa keluar dari X min X0 per H. Nah, dapat 0,2. Terus kita perkirakan nilai F1,70 ya. Ini tinggal digunakan yang baris pertama lagi ya. Digunakan baris pertama ini dan ini ya kan. Terus tinggal tadi kali apa rumusnya X min X0, X min X1, X min X2 sampai X min Xn ya. Ini. Kiasnya 0,3864183. Sekarang yang derajat 3 ini yang mundur ya. Ini harusnya mundur ya. Polinom Newton-Gregory yang mundur. Nah, mundur itu sebenarnya sama saja, cuma kita kalau tadi itu yang atas-atasnya diisi penuh, sekarang justru yang bawah. Kalau menghitungnya sama persis. Ini kita kurang ya. Ini sebentar, dari atas ini kita kurang, hasilnya taruh ini ya kan, ini dikurang, hasilnya taruh ini dikurang, taruh ini ya kan. Ini dikurang, taruh di sini, ini dikurang, taruh ini dikurang, hasilnya ini. Jadi ngebloknya itu ngisinya dari bawah gitu ya, bukan taruh tadi ini dipenuhkan atasnya. Oke, lanjut. Selanjutnya, nah dari S-nya sama. Dari S-nya dulu. Min 2,8. Perkirakan F1,72 disubstitusikan hasilnya 0,3864183. Contoh ini memperlihatkan bahwa penyelesaian dengan Newton-Gregory maju atau mundur menghasilkan jawaban yang sama. Jadi mau menggunakan maju boleh, mau menggunakan yang mundur juga bisa, hasilnya akan sama. Ya. Kita lanjut. Nah, masuk ke regresi. Nah, sudah selesai ya. Ini tadi tentang polinom Newton-Gregory. Jadi polinom Newton-Gregory itu bentuk khusus dari polinom Newton. Kalau polinom Newton itu selisih antar datanya belum tentu sama, kalau Newton-Gregory selisih antar datanya itu sama. Terus ada dua ya, Newton-Gregory maju dan Newton-Gregory mundur. Selanjutnya kita masuk ke regresi. Jadi karena bab kita itu tentang interpolasi dan regresi. Nah, interpolasi sudah selesai kita bahas ya.
ada tiga metode polinom Lagrange, ya, polinom Newton-Gregory. Terus sebenarnya sebelumnya ada juga sih sebelumnya polinom polinom interpolasi itu ya. Yang pertama kita bahas polinom interpolasi dari 1, 2, 3 dan sampai ke n. Baru tadi polinom Lagrange, Newton-Gregory. Udah ada 4 itu yang kita bahas untuk interpolasi. Nah, selanjutnya untuk regresi. Nah, untuk regresi ini sebenarnya sudah saya pernah buatkan video materinya di mata kuliah statistika. Jadi nanti silahkan yang akan mempelajari tentang regresi, dibuka videonya di tentang mata kuliah statistika. Nanti akan saya tampilkan di bagian deskripsi ya. Saya tempelkan di bagian deskripsi, silahkan diakses untuk yang mempelajari tentang regresi. Oke, berarti selesai ya. Kita sudah membahas tentang interpolasi dan regresi. Kata kuncinya sebenarnya interpolasi itu harus melalui semua titik ya. Harus melalui semua titik dan itu untuk data-data yang akurasinya tinggi. Kalau regresi itu tidak harus melalui semua titik. Itu untuk data-data yang pasti ada galatnya. Atau berarti dia tidak sesuai data realnya ya, dia pasti ada galatnya seperti itu. Demikian kita sudah selesai membahas tentang bab interpolasi dan regresi. Semoga semuanya paham, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.